Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan petani rumahan. Jika bawang merah kalian sering mengalami pucuk kuning sehingga pertumbuhannya kurang maksimal, maka simak terus video ini sampai selesai. Karena kita akan membahas di sini agar kalian bisa menghindari penyakit pucuk kuning. Dalam budidaya tanaman bawang merah ini kita selalu akan berusaha agar tanaman bawang merah ini tumbuh dengan maksimal sehingga nanti hasilnya akan bagus, hasilnya akan mantap ya, akan enak untuk dilihat. Bawangnya merah, buahnya besar-besar dan pastinya dengan harga yang bagus. Nah, untuk menuju ke sini langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu salah satunya dengan mengendalikan penyakit yang menyerang tanaman bawang merah kita. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pucuk kuning yang menyerang pada tanaman bawang merah. Dari pengalaman pribadi, penyakit pucuk kuning ini ada dua. Maksud saya ada dua jenis penyakit pucuk kuning yang sering terjadi pada tanaman bawang merah. Yang pertama itu adalah penyakit pucuk kuning yang dialami oleh tanaman bawang merah yang disebabkan karena perpindahan masa pertumbuhan tanaman bawang merah kita. Yang semula tumbuh menggunakan cadangan makanan yang ada di umbi beralih ke cadangan makanan yang ada di tanah. Lah, perpindahan dari masa awal ke masa selanjutnya ini akan mengakibatkan pucuk pada daun bawang merah ini mengalami kuning. Lah, masa ini sebenarnya tidak membahayakan pada pertumbuhan tanaman bawang merah ini ya, karena hal ini wajar dan sering terjadi. Bahkan saya yakin semua petani akan mengalami hal-hal seperti ini. Tinggal nanti bagaimana cara kita untuk menyikapinya. Jadi pada masa peralihan pertumbuhan ini akan menentukan ke belakangnya. Nah, agar tanaman kalian itu nanti pulih, agar tanaman kalian itu kembali hijau, itu sehendaknya dilakukan atau diberikan pupuk untuk penunjang pertumbuhan tersebut. Nah, setelah dilakukan pemberian pupuk tadi, hendaknya penyiraman atau kandungan air pada tanah itu juga harus diperhatikan. Agar apa? Seperti yang sudah kalian ketahui, bahwasanya tanaman bawang merah ini adalah makhluk hidup. Sedangkan pupuk yang kita berikan itu kan kebanyakan pupuk anorganik ya, jadi pupuk kimia. Lah, pupuk kimia ini pasti sifatnya bertolak belakang antara yang alami dengan yang tidak alami ini tadi. Lah, untuk mencegah efek yang kurang bagus, maka bisa dilakukan dengan pengairan yang sesuai dengan takarannya. Jadi untuk kadar air atau penyiraman setelah pemberian pupuk ini juga harus dijaga. Agar apa? Agar akar yang menyerap unsur hara dari pupuk tadi itu tidak mengalami panas. Jadi kan pupuk kimia itu kan sifatnya kalau di tanaman itu panas.
Itu kalau hasil pengamatan saya. Jadi kalau pupuknya itu banyak, terus penyiramannya itu kurang, itu akan menyebabkan pucuk daunnya juga akan menguning. Tapi setelah dipupuk ini tadi, efeknya nanti juga akan membuat tanaman bawang merah kita akan tumbuh subur, tumbuh dengan baik, sehingga hasil yang ingin tuju pada awal video tadi akan tercapai. Lalu selain dari perpindahan masa pertumbuhan ini tadi, pucuk kuning pada tanaman bawang merah ini juga bisa terjadi apabila kandungan air pada tanah ini kurang. Jadi kan biasanya kalau banyak yang tanya ke saya itu lahannya itu lahan tanah merah ya. Tanah merah seperti di daerah pegunungan. Di daerah pegunungan terus atau daerah yang tidak dialiri sungai. Jadi sungainya itu kurang, tidak sampai ke lahan pertaniannya tersebut. Nah, pada lahan tanah merah atau lahan yang tidak ada pengairan sungainya ini, kebanyakan kan penyiramannya menggunakan tenaga pompa air, baik diesel, sibel, ataupun yang lainnya. Nah, pengairan yang kurang pada tanaman bawang merah ini menyebabkan pucuk kuning pada tanaman bawang merah, sehingga pertumbuhannya itu tidak maksimal, daunnya tidak lebat, terus anakan daun juga tidak banyak, terus tanamannya itu dilihat tidak bikin hati tentram. Itu biasanya sering terjadi seperti itu. Nah, dari kedua kasus ini sebenarnya tidak begitu membahayakan. Jadi pucuk kuning yang disebabkan dari dua kasus ini, yang pertama tadi karena perpindahan masa pertumbuhan, dan yang kedua karena kekurangan air, kandungan air pada tanah, ini sebenarnya tidak begitu membahayakan asalkan kalian itu tepat dan cermat untuk menangani masalah ini. Jadi dengan penanganan yang tepat, dengan cara yang tepat, itu tanaman kalian akan berubah. Mungkin dalam waktu 1 minggu itu akan sudah terlihat. Karena kan pertumbuhan tanaman bawang merah ini sangat cepat ya. 1 hari itu daun tunas baru itu bisa tumbuh 1 cm atau bahkan lebih. Jadi pertumbuhan tanaman ini sangat cepat, sehingga dalam waktu 5 hari kalau kalian penanganannya itu sudah tepat, maka tanaman kalian akan tumbuh dengan subur kembali. Lalu pucuk kuning yang susah diatasi itu ada juga. Nah, yang susah diatasi ini kebanyakan serangan dari hama atau patogen dari luar tanaman bawang merah, seperti jamuran ya, seperti jamur. Jadi bisa berupa brontok, bisa gejala boler, ataupun gejala akar yang busuk. Nah, kalau gejala brontok itu biasanya pada daun tanaman bawang merah ini di tengah ya, antara tidak di ujung tapi di tengah itu ada sejenis kayak, kalau pada manusia itu kayak apa ya, tompel ya, sejenis tompel atau panu kan. Ada bercak seperti panu itu pada daun bawang merah kalian. Nah, itu adalah tanda-tanda serangan dari brontok. Nah, kalau ini tidak segera diatasi, maka nanti lama-kelamaan daun tersebut itu akan mengering. Mengeringnya biasa dimulai dari pucuk bisa, atau pada lokasi yang tumbuh jamurnya yang seperti panu itu nanti akan mengering sehingga daunnya mati. Nah, kalau tidak segera diatasi, maka tunas baru itu tidak akan tumbuh. Kalau sudah tidak tumbuh, itu nanti akan bahaya karena tanaman kalian bisa terancam gagal panen. Nah, untuk mengatasi yang jenis ini, kalian bisa melakukan penyemprotan dengan fungisida. Fungisidanya apa saja? Ada banyak di toko pertanian, kalian
bisa minta. Kalau rekomendasi ya nanti kita bahas di video selanjutnya saja ya. Jadi yang penting penanganan dari penyakit brontok ini dengan melakukan penyemprotan fungisida, bukan pestisida ya, fungisida. Lalu yang kedua, gejala moler. Moler ini juga bisa terjadi menyebabkan pucuk daun bawang merah menguning juga. Ya karena penyakit moler ini tidak bisa disembuhkan, maka ya kita juga harus melakukan hal-hal pencegahan seperti pemilihan bibit yang bagus dan berkualitas. Terus setelah itu pemberian pupuk yang tepat takaran ya. Lalu penyiraman yang tepat juga. Terus setelah itu kalian juga harus membersihkan lahan. Jadi lahan itu jangan sampai banyak rumput yang tumbuh. Nanti jika rumputnya banyak yang tumbuh, maka kemungkinan besar jamur-jamur itu juga akan banyak di lahan tanaman bawang merah kalian, sehingga tanaman bawang merah kalian juga lebih mudah terserang oleh penyakit ini. Lalu yang terakhir yaitu kan busuk akar. Busuk akar ini sebenarnya bisa kita cegah dari awal sebelum kita tanam. Nah, busuk akar ini kan yang belum tahu penyakit busuk akar ya. Busuk akar itu adalah tanaman di mana saat tanaman itu tidak tumbuh maksimal, pucuknya kuning, dan saat dicabut itu akarnya busuk ya. Akarnya busuk, tidak ada akar, bahkan busuk akan mati itu nanti akan mati, akan busuk semua satu buah itu. Ini terjadi apabila bibit kalian itu kurang maksimal, kurang bagus. Bibit kalian kurang bagus tapi tetap dipaksakan ditanam. Lah bibit yang kurang bagus itu bagaimana? Itu bisa kalian lihat dengan sebelum tanam itu, apabila ditekan itu lunak, itu kemungkinan bibit kalian itu kurang bagus. Jadi saat ditekan itu lunak. Terus pada bagian akar ada bakal jamur, biasanya berwarna kuning ya. Pada pangkal akar itu berwarna kuning. Jadi tandanya dua itu kalau menurut saya, ditekan lunak dan pada akar ada bakal jamur yang berwarna kuning, atau bibit itu sudah kelihatan agak busuk ya, tapi biasanya warnanya kuning. Nah, kalau bibit ini dipaksakan maka nanti akan menyebabkan busuk akar. Selain dari pemilihan bibit yang kurang baik, penyakit busuk akar ini bisa terjadi saat cuaca itu mengalami ekstrim ya, suhu ekstrim. Semisal pada waktu pagi sampai siang itu tidak ada angin dan sangat panasnya itu menyengat. Jadi timbreng lah kalau bahasa Jawanya itu timbreng, tapi panas hawanya ya. Terus waktu malam juga timbreng. Tapi sebenarnya kalau malam timbreng itu tidak begitu berpengaruh. Cuman waktu siang saja itu suhunya kurang bersahabat untuk tanaman. Terus diperparah dengan adanya hujan waktu siang hari. Jadi hujan waktu siang hari, setelah hujan itu terdapat panas tapi tidak ada angin. Nah, ini sangat sering menyebabkan tanaman bawang merah itu mengalami busuk akar. Nah, pencegahan yang dapat kita lakukan dari ketiga penyakit yang disebabkan oleh jamur ini dengan melakukan penyemprotan fungisida. Jadi fungisidanya itu kita semprotkan, kita berikan kepada tanaman bawang merah kita agar terhindar dari ketiga penyakit ini. Nah, dari tiga penyakit ini yang menyebabkan tanaman bawang merah kalian itu mengalami pucuk kuning. Jadi banyak yang bertanya,
pucuk kuning itu obatnya apa gitu ya. Jadi bukan obatnya, tapi kita lihat dulu penyebab dari pucuk kuning tanaman bawang merah kalian itu apa. Kalau penyebabnya seperti dua hal yang di depan tadi, yang saya jelaskan di depan tadi, itu cara perlakuannya berbeda dengan 3 penyebab yang disebabkan oleh jamur ini tadi. Jadi perlakuannya berbeda. Nah, mungkin dari sini sudah saya bahas. Kalau kurang paham bisa tanya di kolom komentar, nanti akan kita bahas bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah petani Indonesia, jayalah Indonesiaku.